97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia. Kembali kita berjumpa dalam Jaksa Menyapa, tentu di hari Rabu 26 Januari 2022. Pendengar, tindak kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu tindakan antisosial yang melanggar hukum berkaitan dengan merampas hak milik orang lain dan dapat menimbulkan suatu kerugian, ketidaknyamanan, dan ketidakpatutan dalam bermasyarakat. Lalu bagaimana jika orang lain menggunakan kendaraan atau hak milik kita yang kita miliki untuk melakukan aksi kejahatan? Apa sanksi yang mungkin bisa dituai? Nah, ini yang akan kita perbincangkan dalam Jaksa Menyapa edisi hari ini dengan tema upaya preventif atas penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat kejahatan. Kami perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Radio Republik Indonesia. Pagi ini tentu saja bersama dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Samarinda, bersama dengan Bapak Yosepus Ari Septian Doko SHMH atau Pak Ari begitu ya. Selamat pagi. Iya, ini semangat yang pagi ya. Ini semangat yang luar biasa pagi hari ini ya. Walaupun sudah siang ini. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Boleh cek mikrofon? Ya, suaranya seperti belum meluncur ini Pak Ari. Ya, belum meluncur suara Pak Ari. Ya, kita coba. Boleh Pak Ari? Ya. Belum meluncur ya suara Pak Ari ya. Baik. Suara Pak Ari belum meluncur, tampaknya di udara. Kita akan coba kembali begitu. Ya. Kita akan coba. Kita masih coba untuk. Coba Pak Ari. Cek. Oke. Ya. Baik, sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan juga kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 ya Pak Ari ya. Dan kita juga saat ini live di Facebook ya, mungkin juga ada beberapa yang nanti ya bertanya di via Facebook. Boleh. Juga kita perkenankan, kita perbolehkan. Jadi kita buka di sesi tanya jawab nanti ya Pak Ari ya. Boleh. Selain di Facebook juga di 73656743495. Untuk yang berada di luar kota Samarinda, kota pusat peradaban juga boleh bergabung ya Pak Ari nanti ya. Silakan menggunakan kode wilayah 0541. Pesan singkat juga WhatsApp bisa Anda kirimkan di nomor 081155444976 ya. Nanti pada pukul 11:20 Anda boleh bertanya langsung baik di YouTube, maksud kami di live Facebook atau mungkin di beberapa tentu saja yang kami buka baik telepon maupun WhatsApp begitu ya. Dan kita awali perbincangan kita upaya preventif atas penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat kejahatan. Nah, ini boleh disampaikan Pak Ari karena juga cukup banyak informasi, bahkan juga kita baca di medsos ya. Wah, ini kendaraannya kendaraan saya nih, tapi kok dipakainya untuk maling handphone misalnya atau mungkin melakukan tindakan begal dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau kita punya kendaraan, kemudian kendaraan kita dipinjam dengan bujuk rayu yang begitu manis, cuma sebentar aja kok 5 menit nih ke seberang gitu. Ternyata digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Apa yang bisa kita dapatkan dari perspektif hukum begitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, kami akan mengawali dengan menyebutkan dasar hukum dulu. Iya, ya. Betul. Jadi dalam pasal 39 ayat 1 huruf B, C, D, dan E Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sudah diatur bahwa barang yang bisa disita dalam konteks sebagai alat kejahatan itu adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. Lalu benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Lalu benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. Kemudian yang keempat, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, dari
pengalaman kami sebagai penuntut umum di Kejari Samarinda sepanjang tahun 2021 Iya. itu ada sekitar 157 perkara pidana umum yang barang buktinya itu berupa kendaraan bermotor. 157. 157. 140 itu sudah selesai disidangkan. Dan yang 17 masih berproses. Ini bervariasi. Sebagian besar itu pencurian. Kemudian ada juga penggelapan dan ada juga tindak pidana penipuan, terus perampasan seperti yang tadi Ibu contohkan tadi. Lalu selain itu ada juga 58 perkara yang barang buktinya itu kendaraan bermotor dalam perkara narkotika. Jadi lumayan banyak motor, mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara-perkara itu. Nah, yang menjadi kegelisahan kami sebagai penuntut umum adalah bahwa ternyata tidak semua pemiliknya atau orang yang berhak itu tahu bahwa barang miliknya itu digunakan untuk kejahatan. Jadi modus yang dilakukan oleh para pelaku itu bisa dengan meminjam. Meminjamnya itu juga tidak bilang ini akan digunakan untuk apa gitu. Misalnya untuk cari makan atau untuk menjemput saudara atau apa, tapi setelah dilakukan misalnya melakukan kejahatan narkotika, dia mengambil titipan sabu dan sebagainya, sorenya ditangkap polisi, baru pemiliknya baru diberitahu oleh kepolisian bahwa motornya disita karena dilakukan untuk melakukan kejahatan. Nah, hal seperti ini tadi seperti saya sampaikan mengundang kegelisahan bagi kami selaku penuntut umum, karena di satu sisi kami tetap harus menyidangkan perkara-perkara ini, tapi di satu sisi juga rasa keadilan kami juga terusik gitu. Karena ini kan masyarakat yang tidak tahu barang-barang miliknya digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Samarinda maupun di tempat lain. Jadi apabila menemukan hal semacam ini, mengalami hal semacam ini, itu ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, apabila dari pihak kepolisian itu memberitahu bahwa Pak, Bu, mobil atau motornya kami sita karena terlibat dalam kejahatan ini, maka secepat mungkin segera menghubungi pihak kepolisian dan menyampaikan bahwa kami tidak terlibat, Pak, kami tidak tahu. Nah, apabila hal itu sudah terlambat, misalnya karena perkaranya sudah disidangkan, ada dua kemungkinan lagi. Yang pertama, jaksanya akan inisiatif mencari ini pemiliknya siapa, kami akan panggil sebagai saksi di persidangan. Atau apabila masyarakat yang berkenaan dengan barangnya ini menjadi barang bukti, belum dihubungi oleh kejaksaan, bisa secara inisiatif datang ke kejaksaan, melaporkan kepada kejaksaan, Pak, Bu, saya ada barang milik saya, bisa motor, bisa mobil, atau bisa barang apa saja yang menjadi barang bukti, Pak, di sini. Tapi saya tidak tahu kalau ini digunakan oleh si A atau oleh si B untuk misalnya tadi, Pak, untuk mencuri atau misalnya untuk peredaran narkotika atau untuk kejahatan yang lain. Nanti sama kami akan hadirkan beliau-beliau ini sebagai saksi, nanti menerangkan di depan persidangan, didengar oleh majelis hakim bahwa memang benar barang yang dimiliki itu digunakan, tapi yang bersangkutan itu tidak tahu. Jadi itu nanti akan menjadi pertimbangan baik bagi kami penuntut umum maupun oleh rekan-rekan majelis hakim untuk nanti tidak serta-merta misalnya merampas barang ini untuk negara, tapi dikembalikan karena ada pertimbangan keadilan. Ya, artinya kendaraan yang digunakan untuk tindak kejahatan tersebut, kalau memang betul yang bersangkutan tidak melakukan tindakan itu, bisa didapatkan kembali, begitu Pak ya? Kalaupun ada beberapa kasus yang akhirnya kendaraan menjadi barang bukti, begitu Pak, tidak bisa diambil, itu akibat keterlambatan ya Pak ya? Ya, jadi gini, sebenarnya kami kalaupun dalam persidangan itu menemukan hal-hal semacam ini, kami itu berusaha, kami para penuntut umum berusaha semaksimal mungkin untuk mencari informasi siapa sebenarnya pemilik barang ini. Hanya kadang itu keterbatasan kami adalah kami
kurang cukup memiliki data informasi dari siapa sebenarnya pemilik atau yang berhak gitu, alamatnya di mana, nomor telepon yang bisa dihubungi gitu. Dan kalau mayoritas ini berarti di kepolisian sebenarnya Pak ya untuk menelusuri siapa pemilik kendaraan, karena kalau sudah di kejaksaan artinya sudah P21 begitu Pak, tinggal disidangkan saja kah atau seperti apa Pak? Ya seperti saya sampaikan tadi, kalau sudah dalam tahap persidangan, sudah ditangani oleh kejaksaan, kami sebisa mungkin tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya pemilik barang ini. Tetap Apalagi mencari tahu. apabila kami menemukan fakta bahwa si pelaku tindak pidana melakukan kejahatannya ini dengan menggunakan barang kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan dari si pemiliknya. Iya, iya. Tapi perlu juga kami sampaikan bahwa tidak semua perkara itu bisa diberlakukan seperti itu semua. Karena sebagai contoh ada dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang memang menyatakan barang atau benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu bisa atau dapat dirampas untuk negara. Untuk itulah makanya dalam kesempatan ini seperti tadi saya sampaikan di depan, kami mewanti-wanti lah kepada masyarakat gimana caranya ya kita di satu sisi kita tuh berhubungan baik dengan tetangga atau dengan saudara atau dengan kerabat, tapi di sisi lain juga ada risiko-risiko. Kalau kita terlalu baik meminjamkan sepeda motor, mobil apalagi, tapi ternyata ya kita tidak pernah tahu digunakan untuk kejahatan, apalagi untuk narkotika, nah resikonya seperti itu. As a person begitu Pak, apakah ada dampak yang didapati pemilik kendaraan ini dari segi hukum? Atau lepas begitu saja? Untuk pemilik kendaraan. Kalau pemilik kendaraannya saya rasa selama tidak terlibat dalam kejahatan yang dilakukan ya tidak akan terkena dampak apapun ya. Jadi sikap kita nih Pak kepada orang yang ingin meminjam kendaraan kita harus seperti apa Pak? Apakah memang tanda kutip harus pelit ya Pak? Karena khawatir kan, jangan-jangan kendaraan saya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik begitu. Ya. Kalau pelit sih saya pikir enggak ya, tapi gini. Berhati-hati ya Pak. Mawas diri lah, mawas diri. Karena ini kami katakan berkaca pada pengalaman kami menyidangkan beberapa perkara kami sendiri. Jadi modusnya itu seperti tadi, meminjam misalnya untuk jemput anak atau jemput keluarga, atau untuk beli makan atau beli obat. Jadi memang untuk hal-hal yang sifatnya tuh kita kayak nggak enak kalau nggak minjam. Betul gitu. ya. Tapi ternyata setelah dipinjamkan dipakailah untuk kejahatan, dipakai untuk mencuri, dipakai untuk menjamret, atau malah lebih parah lagi untuk tindak pidana narkotika. Dan khusus untuk tindak pidana narkotika, kita harus waspadai karena gini, para pelaku ini rata-rata sudah tahu resiko apabila dia tertangkap tangan melakukan tindak pidana, itu motor atau mobil akan disita. Karena itulah sebagian besar mereka jarang sekali menggunakan kendaraan pribadi. Ya, mereka sendiri. Mereka akan cari pinjaman. Hal-hal semacam ini yang kita perlu waspadai. Betul, ini yang betul-betul harus kita waspadai. Jadi ketika ada orang yang ingin meminjam kendaraan kita harus waspada ya Pak ya. Bahkan mungkin jangan dipinjamkan ya Pak. Kalau memang tidak kenal, kadang-kadang kan keluarga sendiri ya, oknum tidak semua keluarga begitu ya. Kalau dari kasus yang ada Pak, ada 157 kasus yang masuk begitu kan Pak ya. Ini mayoritas yang meminjam kendaraan ini dari keluarga terdekat kah Pak atau seperti siapa Pak? Variasi ya Bu ya. Bervariasi ya. Tapi sebagian besar justru tetangga. Ya. Karena kita juga perlu memahami bahwa masyarakat Indonesia apalagi di Kota Samarinda ini kan ramah tamahnya tinggi ya. Tamahnya tinggi sekali. Jadi kita di satu sisi kami juga harus memahami sekali bahwa hal semacam ini tuh bisa terjadi pada siapa saja. Ya mungkin sungkan dengan tetangga atau enggak enak. Tapi ya itu tadi, kita harus mawas diri, harus waspada karena ternyata kalau kita berniat baik itu belum tentu orang berpikir yang sama. Berpikir yang sama. Baik ya. Kita buka jalur telepon ya Pak ya. Siap. Untuk pendengar kita yang ingin bergabung silahkan di beberapa jalur yang kita buka di 7365667434495. Pesan singkat juga WhatsApp bisa dikirimkan di nomor 081155444976. Ada penelpon Pak dari Samarinda, ada Pak Nugra ya. RRI, sudah ada penelpon?
Oh, terputus ya nampaknya ya. Baik, boleh Anda sambung kembali silakan di beberapa fasilitas yang kami buka untuk Anda ya. Kita juga live di Facebook, jadi Anda boleh bertanya, boleh berkomentar di Facebook begitu ya. Dan juga kita akan cek di jalur WhatsApp ya, manakala ada yang bergabung langsung saya bacakan begitu ya. Nah, kadang-kadang di media sosial ini Pak ya cukup ramai berkenaan dengan apa yang menjadi perbincangan kita hari ini begitu. Nah, misal nih Pak, punya hubungan dekat dengan seseorang, ini pertanyaan netizen saya tanyakan ke Bapak ya. Berpacaran katakanlah begitu ya, si pacar pinjam kendaraan ternyata dipakai untuk beli narkoba nih, yang berhubungan dengan narkoba begitu. Nah, kemudian si pacar ini karena punya kedekatan secara emosional mendampingi terus. Nah, apakah bisa dikenakan sanksi begitu Pak? Nah, mendampingi waktu membeli narkotikanya ya? Iya, mendampingi tapi pakai kendaraan kekasihnya gitu Pak. Jadi gini, di Undang-Undang Narkotika itu juga ada ketentuan bahwa setiap orang yang mengetahui ada tindak pidana narkotika namun tidak melaporkan itu juga bisa dikenakan pidana. Oke, tapi kalau tidak tahu Pak? Nah itu mengenai tidak tahu atau tidaknya karena tadi ada hubungan, misalnya kan kita harus dalami dulu. Iya betul. Dengan hubungan mereka sedekat itu, apakah dia tahu kalau pasangannya ini, partnernya ini terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau tidak. Tapi kalau misalnya memang bisa dijelaskan dengan baik bahwa dia tidak tahu, ya seperti tadi, kalau misalnya tadi motornya atau mobilnya dipinjam sama pacarnya tadi, anterin aku yuk ke sini misalnya gitu Pak ya, bareng lah kesana kan, dan ternyata membeli barang haram tersebut. Nah kalau dia tahu Pak, itu sanksinya apa Pak? Ya itu kalau tahu, maka orang yang mengetahui ada tindak pidana narkotika namun tidak melaporkan juga bisa dikenakan pidana. Kurungan berapa lama tuh Pak? Tergantung lagi Pak ya nanti ya. Wah jadi hati-hati ya, hati-hati sekali ya. Kita harus hati-hati karena yaitu tadi khususnya dalam perkara narkotika ya, dalam perkara narkotika itu dari pengalaman kami menyidangkan perkara-perkara narkotika itu kadang dengan keluarga kita sendiri itu kita nggak tahu kalau ternyata salah satu dari keluarga kita itu menggunakan. Kita nggak tahu. Taunya setelah diperiksa di kepolisian sudah tertangkap tangan, kita baru tahu. Hal-hal semacam itu sering kali terjadi. Baik. Ada WhatsApp saya bacakan boleh, Pak ya. Boleh. Pak Wendy di Sempaja mau tanya nih Pak Jaksa, bagaimana kalau korban begal harus bersikap? Apakah harus pasrah saja Pak? Atau melawan misalnya nih kita, udah ketawa Pak Ari, kita jadi korban begal dan membela diri hingga pelaku terluka atau mungkin meninggal dunia begitu ya. Nah, seperti yang ditayangkan banyak di media ataupun di TV-TV nasional. Nah, korban begal malah dipenjarakan kan, padahal dia kan membela diri. Nah, bagaimana pandangan hukum berkenaan dengan hal ini begitu ya? Tahan dulu Pak, ada penelponnya kita dicatat dulu sama Pak Ari, kayak sudah di luar kepala kayaknya. Baik, kita ada penelpon ini dari Samarinda ini ya. Ada Ibu Ika ya, kita terima dulu penelpon perdana kita dalam Jaksa Menyapa siang ini. Erari, selamat pagi. Selamat pagi. Iya pagi Ibu Ika, silakan bersama dengan Pak Ari. Iya, ini dari Ika. Iya Ika. Iya. Boleh nanya nggak? Boleh. Boleh Bu. Mbak Ika, boleh volume radionya dikecilkan terlebih dahulu biar tidak storing ya. Iya. Jadi gini, kalau ada perkara kehutanan nih Pak, kan betul kalau secara undang-undang kan truk dirampas tuh Pak untuk negara tuh. Tapi truk kan usaha ya Pak. Bisa nggak buat kita aja, nggak usah diambil negara Pak? Oke. Itu aja ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Ika di Samarinda. Ini kayaknya agak keluar dari jalur, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Nanti akan dijawab. Dua pertanyaan di WA. Ada satu lagi WhatsApp Pak ya. Boleh. Jadi langsung 3 disikapi. Telepon masih boleh, silakan untuk Anda yang bertanya. Hari ini kita berbincang berkenaan dengan preventif atas penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat kejahatan. Nah ini yang kendaraannya suka dipinjam, ternyata digunakan untuk hal-hal yang melawan hukum, tindakan melawan hukum begitu. Nah, jadi Pak Alpen hati-hati nih Pak minjamin mobil lagi ya. Kita hati-hati nih minjemin mobil nih, takutnya digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh negeri ini begitu ya. Baik, ada WhatsApp nih dari Icang. Wah, kasihan sekali nih motor disita untuk negara padahal cuma pinjam ya, tapi beli untuk narkoba. Ya harus disita, habis itu barang kemudian kasihan sekali katanya untuk narkoba tadi. Yang harus disita nih Pak, itu sebenarnya barang-barang hasil dari korupsi atau harta koruptor ya Pak. Oke, terima kasih dari yang sudah tadi? Ini dari Icang Pak, Icang ya. Yang kalau yang tadi dari Wendy, kemudian penelpon ada Mbak Ika di Samarinda. Langsung saja Pak Ari. Oke.
Kami mulai dari Pak Wendy dulu ya. Ya. Mengenai begal. Ini juga menarik. Terima kasih Pak atas atensinya. Jadi ini juga menarik sekali karena akhir-akhir ini di kota kita ini ada beberapa kami menangani beberapa kejahatan begal yang mengaku-ngaku sebagai aparat. Jadi pelakunya tuh mengaku seolah-olah sebagai aparat kepolisian, sebagai aparat lah pokoknya. Bisa juga mengaku sebagai aparat dari kejaksaan atau aparat dari TNI gitu. Kalau bajunya preman atau baju tetap baju kejar? Nah ini rata-rata mereka menggunakan baju-baju preman. Jadi mereka nggak pakai malam itu seragam. seolah-olah melakukan pencegatan gitu kan. Nah, dia mengatasnamakan selaku berpura-pura sebagai salah satu aparat, kemudian meminta identitas, memeriksa motornya, surat-surat motornya. Nah, lalu kemudian pas misalnya nggak dibawa surat-suratnya, pulang dulu kamu, ambil KTP, ambil SIM. Nah, setelah pas mereka pulang ternyata motornya dibawa. Nah, beberapa kali kami menyidangkan perkara seperti itu. Nah, tadi sehubungan dengan pertanyaan Pak Wendy, begini, kalau misalnya ya kita tidak pernah berharap untuk menjadi korban tindak pidana, ya, apalagi pembegalan. Tapi seandainya kita menjadi korban dari tindak pidana pembegalan, yang bisa kita lakukan adalah apabila memang kita dirasa bisa untuk membela diri, maka kita diperbolehkan untuk membela diri. Tapi membela diri ini juga ada batasannya. Ada batasannya. Yang dibolehkan oleh undang-undang adalah membela diri hanya untuk sampai pada lepas dari kejahatan yang akan dilakukan. Jadi misalnya dia begal, dia mengacukan senjata tajam, kita kebetulan bisa bela diri. Menangkis saja begitu Pak ya? Kita bisa bela diri, langsung kita pergi. Nah, akan menjadi lain ceritanya kalau kita membela diri, kemudian ada perlawanan, ada perlawanan. Bukan, maksud saya kita membela diri, misalnya ternyata malah justru menimbulkan bahaya bagi orang yang tadi mengancam kita. Jadi undang-undang membolehkan kita untuk membela diri, namun dalam batasan selama sekedar untuk lepas dari bahaya kejahatan. Seperti itu. Ketika dia membela diri, kemudian orang tersebut luka parah hingga meninggal dunia, Pak? Nah, seperti itulah yang harus kita hindari ya. Karena implikasi hukumnya adalah dia tetap mengikuti proses hukum. Iya, bisa jadi nanti jadi proses hukum. Makanya kami tidak melarang masyarakat untuk membela diri. Tapi tolong jangan main hakim sendiri, itu agak beda ya. Kalau membela diri tadi tetap dalam konteks selama sekedar untuk lepas dari bahaya. Misalnya setelah menangkis kita lari atau kita teriak, itu juga wujud dari membela diri. Kita teriak untuk mengundang reaksi dari masyarakat sekitar. Kalau misalnya Pak Jaksa, situasinya adalah nih yang saya kerap kali lihat di media sosial ya, dia menyelamatkan dirinya, kalau tidak dia yang menyelamatkan diri maka dia meninggal dunia. Nah, kemudian dia menyelamatkan diri, kemudian si pelaku yang meninggal dunia. Nah, ini kalau dari perspektif hukum seperti apa? Apakah ada toleransi atau seperti apa? Ya, kalau itu kita bicara mengenai overmah ya. Overmah ya. Paksa. Jadi kalau semacam itu kita harus kaji lagi. Apakah perbuatan pembelaan diri yang dilakukan oleh si orang ini yang sampai mengakibatkan ada luka atau ada efek maut, kematian yang diterima oleh orang lain ini masih dalam konteks pembelaan dalam keadaan terpaksa atau tidak, itu kita harus kaji lagi. Betul. Jadi mungkin di sana ada toleransi juga Pak ya, melihat situasi dan kejadian di TKP begitu. Baik, kita berlanjut Pak untuk pertanyaan dari Bu Ika. Bu Ika ya, tadi telepon ya. Telepon. Jadi ada perkara kehutanan, kemudian truknya biasanya truk ya, itu digunakan sebagai alat angkut dirampas oleh negara, gimana kalau itu nggak usah aja. Gitu. Nah, ini. Jadi ada beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus. Tadi saya sudah sampaikan ada undang-undang narkotika dan juga ada undang-undang kehutanan. Sama, undang-undang kehutanan juga mengatur bahwa alat angkut, jadi bukan cuma truk. Kalau kayunya diangkut dengan kapal, dengan perahu, nah itu juga nanti dirampas oleh negara. Dan memang ketentuannya seperti itu. Ketentuannya seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam ini, sebenarnya kita semua juga sudah tahu bahwa untuk mengangkut kayu, untuk mengangkut baik kayu yang belum diolah maupun yang sudah diolah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Nah ini para pemilik kendaraan, truk, para pemilik perahu atau kapal itu pasti sudah mengerti, pasti sudah mengerti. Nah preventifnya ya sebelum misalnya
truknya misalnya nih dipinjem lagi sama tetangganya atau sama kerabatnya untuk melakukan pengangkutan kayu, ya harus ditanya dulu ada suratnya enggak. Karena kalau nggak ada suratnya nanti kasihan saya punya truk malah jadi barang bukti kalau ditangkap sama aparat keamanan. Jadi kita harus preventif, kita harus berani bertanya. Gitu. Ada dokumennya nggak yang menyertai kayu ini? Karena memang dalam Undang-Undang Kehutanan konsekuensi yuridis dari alat angkut itu memang harus dirampas untuk negara. Memang ketentuannya seperti itu. Sudah regulasinya seperti itu Pak ya. Kemudian lanjut kepada WhatsApp tadi Pak. Nah, dari Icang, harusnya sih jangan cuman motor aja yang tadi Pak yang disita ya. Koruptor nih, harta koruptor. Ya, ini meskipun di luar tema ini tapi juga akan kami komentarin. Jadi gini Pak Icang, terima kasih. Jadi selain menangani perkara tindak pidana umum, kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Nah, dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi ini kami terbuka juga untuk menyita harta dari orang yang melakukan tindak pidana. Kita bisa sita harta yang dihasilkan dari tindak pidana, atau kita juga bisa menyita hasil uang misalnya, uang yang dikorupsi. Dan pada prakteknya kita lakukan itu. Dan nantinya setelah ada putusan, kita akan barang-barang yang disita tadi setelah ada putusan misalnya dirampas oleh negara, kita akan serahkan kepada negara. Kalau untuk barang yang ada nilai ekonominya seperti mobil atau rumah, kita akan adakan lelang. Ada lelang. Nanti uang hasil lelang itu yang kita setor ke kas negara. Jadi bukan mobilnya yang diserahkan ke negara atau rumahnya langsung diserahkan ke negara, tapi kita lelang dulu. Uangnya kita serahkan ke kas negara. Seperti itu prakteknya. Ya, baik, terjawab sudah ya pertanyaan dari penelpon dan juga pendengar kita di WhatsApp ya. Boleh kembali Anda bertanya begitu di jalur telepon, di WhatsApp, mungkin juga di komen di Facebook juga boleh, silahkan ya untuk masyarakat di seluruh Kalimantan Timur yang ingin bertanya. Tapi memang tema kita pada siang ini adalah upaya preventif atas penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat kejahatan. Nah, Pak Ari, kalau kita kembali pada perbincangan kita, ketika kendaraan tersebut dijadikan alat bukti gitu ya, barang bukti begitu ya. Nah, itu berapa lama sebenarnya kendaraan tersebut menjadi barang bukti? Sebulan kah, 2 minggu kah, atau berapa lama begitu? Ya. Kalau proses sidang, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyidangkan perkara ini secepat-cepatnya ya, kalau di rata-rata itu paling lama itu 2 bulan. 2 bulan ya. Nah, tapi dalam kesempatan ini juga kami perlu sampaikan kendala yang kami alami ya. Jadi kami niatnya sebenarnya ingin langsung mengembalikan barang bukti itu. Misalnya kayak barang bukti semacam ini bukan alat tapi hasil kejahatan. Misalnya seseorang yang punya motor dicuri, atau dia punya HP dicuri, atau dia punya mobil dicuri dan sebagainya. Itu kan bukan alat tapi hasil kejahatan. Betul. Nah, ini kami sebenarnya ingin segera mengembalikan, tapi ada beberapa kendala di lapangan. Misalnya nih, kami sudah punya identitas dari orang yang pemilik barang itu. Ketika kami buat surat panggilan, undangan untuk mengembalikan, ternyata beliaunya sudah pindah rumah atau sudah pindah domisili. Kemudian kami cek melalui nomor HP-nya sudah tidak aktif. Gitu. Nah, dalam kesempatan ini kami juga mau menyampaikan kepada masyarakat di Kota Samarinda khususnya bahwa saat ini kurang lebih ada sekitar 75, kalau tidak salah hitung ya, sekitar kurang lebih 75 sepeda motor yang sudah bisa dikembalikan sebenarnya. Kami juga memiliki layanan untuk pengembalian barang bukti tanpa dipungut biaya. Jadi untuk masyarakat yang identitasnya kemudian alamatnya itu bisa kami pantau, kami datangin, kami kembalikan. Hanya memang ada kendala motor-motor yang tadi itu kami sudah inventarisir, tapi alamat dan identitas dari pemiliknya kami datanya kurang sudah berubah begitu ya? Sudah berubah atau sudah berganti. Dalam kesempatan ini kami perlu sampaikan salah satu layanan di Kejaksaan Negeri Samarinda adalah untuk pengembalian barang bukti dan itu tanpa dipungut biaya. Ada nomor yang bisa dihubungi, Bu, boleh saya sampaikan? Boleh Pak, boleh. Ya? 0822 1453 4683. Boleh sekali lagi Pak. 0822 1453
4683. Ya. 0822 tadi Pak ya? Ya. Ini nanti masyarakat yang merasa ada barang miliknya yang pernah menjadi barang bukti, apa saja tidak terbatas pada sepeda motor atau mobil ya, itu bisa menghubungi nomor ini melalui WhatsApp dengan menyebutkan nomor anak identitasnya, alamatnya di mana, barang buktinya apa. Nah, kalau perlu nanti sambil menunjukkan misalnya di screenshot fotokopi KTP-nya atau apa, nanti akan oleh operator dari nomor ini nanti akan diteliti apakah barang buktinya itu proses hukumnya sudah selesai. Nah, kalau sudah nanti akan dihubungi dan kita akan kembalikan. Ya, ada 75 sampai hari ini ada 75 motor ya. Dan juga Pak, sebelum kita menuju penelpon, ada pun masukan dari masyarakat ketika mereka mengambil kendaraan mereka itu tidak sama seperti yang dulu lagi gitu Pak ya, seperti cinta yang sudah lama tidak dijumpai. Artinya ada perubahan-perubahan pada kendaraan tersebut ya, ada yang bekarat lah, ada lain sebagainya begitu Pak. Nah ini bagaimana Pak, Bapak menyikapi hal ini? Apakah memang tidak ada pelindung untuk kendaraan tersebut karena dijejer begitu saja kan kalau di. Jadi begini, untuk mengenai hal tersebut kami sekarang setidak-tidaknya untuk tahun 2021 ya, kami sudah berusaha untuk mengantisipasi hal itu dengan acara untuk beberapa kendaraan bermotor yang kami rasa perlu perawatan khusus, kami titipkan di lembaga yang namanya Rubasan. Rubasan di Suryanata ya? Ya, di Suryanata. Namun juga yang perlu kita pahami adalah bahwa lokasi batas volume di tempat itu maupun di tempat kami untuk menyimpan kendaraan itu kan terbatas. Tapi semaksimal mungkin untuk kendaraan-kendaraan yang perlu perawatan khusus kami akan titipkan di sana. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang disimpan di Kejari Samarinda pun kami tetap lindungi lah semaksimal mungkin. Hanya yaitu tadi seperti yang Ibu sampaikan, karena ada pengaruh cuaca karena ditaruh di luar ya mungkin memang itu yang kadang kami dapat keluhan juga dari masyarakat, dan kami mohon maaf kalau hal seperti itu terjadi, karena memang kita nggak bisa menitipkan seluruh motor atau mobil itu ke Rubasan, karena di sana juga ada keterbatasan. Karena begini, setahu saya Rubasan itu meskipun letaknya ada di Samarinda, tapi dia menerima hampir seluruh titipan dari aparat hukum manapun di Kalimantan Timur. Baik ya, ada penelpon kembali Pak, ini sudah terjawab ya. Mungkin kemarin ada yang bertanya kepada saya, jadi langsung saya tanyakan kepada Pak Jaksa ya. Feby di Samarinda terputus, Feby boleh kembali disambung ya, silakan Feby untuk ingin bertanya kepada narasumber kita siang ini, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Samarinda ya, bersama dengan Bapak Yosepus Ari Septian Doko SHMH ya, silakan. Di 73656743495. Pesan singkat juga WhatsApp bisa dikirimkan di nomor 081155444976. Saya akan coba di jalur Facebook ya, apakah ada yang berkomentar atau memberikan pertanyaan, langsung saya bacakan begitu ya. Di SMS sudah saya bacakan, tadi sudah masuk juga di via WhatsApp. Terima kasih Pak Wendy kembali mengirimkan pesan singkat. Baik, sudah terbacakan begitu. Nah, kita kembali kepada perbincangan kita ini Pak Ari, karena cukup banyak juga yang bertanya, jadi seraya menunggu penelpon, saya yang bertanya nih Pak ya, ini pertanyaan netizen juga nih Pak. Nah, jadi Pak, kalau misalnya nih Pak, kembali kepada pertanyaan kendaraan tadi, misalnya kendaraan yang sudah 2 bulan menjadi barang bukti, kemudian dia mengambilnya dan sudah tidak seperti yang dulu lagi kendaraan tersebut, itu bisa komplain nggak sih Pak, atau tidak bisa, karena memang cuaca yang... Ya, itu yang tadi sudah kami jelaskan ya. Jadi kita semaksimal mungkin berusaha untuk merawat barang bukti yang kami terima dari kepolisian, kemudian digunakan untuk proses persidangan. Dan semaksimal mungkin juga kami memanfaatkan waktu, jadi setelah proses persidangan selesai dan putusan mengatakan bahwa ini harus segera dikembalikan, kami akan segera mungkin mengembalikan. Jadi kami tetap akan berusaha untuk merawat barang bukti itu, namun kami juga meminta kita partisipasi aktif dari masyarakat, karena tadi kami ada kendala ketika kami sudah ingin berusaha untuk mengembalikan barang bukti ini secepat-cepatnya, di lapangan kami menemukan ada perpindahan alamat atau ternyata nomor teleponnya sudah tidak aktif dan segala macam itu. Nah, dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada masyarakat yang punya barang yang dijadikan sebagai barang bukti,
bisa sesegera mungkin untuk ke kantor Kejaksaan Negeri Samarinda, nanti melapor di PTSP, dan di sana nanti akan diarahkan untuk bertemu dengan bagian barang bukti. Atau kalau tidak nanti bisa melalui chat ke nomor tadi, itu bisa chat WhatsApp. Itu nomor itu operatornya pas di bagian barang bukti Kejari Samarinda. Nanti akan diteliti apakah barang bukti yang dimaksud itu ada di kantor kami, proses hukumnya sudah selesai atau belum. Kalau sudah, alamatnya jelas, orangnya benar, putusannya sudah lengkap, kami akan segera kembalikan. Jadi gitu. Itu untuk menghindari supaya jangan sampai motor, mobil atau barang apapun yang barang berharga milik masyarakat yang menjadi barang bukti berlarut-larut penyelesaiannya, padahal sebenarnya perkaranya sudah selesai. Gitu. Untuk menghindari hal seperti itu. 75 kendaraan bermotor ini Pak, apakah memang karena alamat yang sudah berubah, kemudian nomor handphone yang sudah berubah, atau ada alasan-alasan lain Pak, tidak diambil begitu Pak? Ya, hanya itu saja kah Pak? Sebagian besar alamat dan identitasnya yang alamat berubah atau identitas yang tidak lengkap. Tapi ada juga beberapa kasus yang unik, jadi pemiliknya itu nggak mau lagi. Kenapa Pak? Dianggap apes atau gimana? saya kurang tahu alasannya ya. Iya. Saya kurang tahu alasannya. Tapi begini, untuk barang-barang seperti kendaraan bermotor yang atau sifatnya memiliki nilai ekonomi ya, kami pada prinsipnya semaksimal mungkin akan mengembalikan sesuai dengan amar di putusan pengadilan. Tapi kalau setelah dalam beberapa kali kesempatan kami berusaha untuk mengembalikan ini, kemudian malah muncul, Pak, kami sudah nggak mau lagi gitu ya. Mungkin karena udah pindah jauh atau apa, ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Jadi barang-barang ini nanti akan kami laporkan secara berjenjang sebagai barang temuan. Nah, barang temuan ini juga nanti setelah dinyatakan sebagai barang temuan, nilainya sudah ditaksir, bisa dilelang. Dan uangnya untuk orang tersebut atau ke negara? Ke negara. Karena sudah tidak berkenan lagi Pak ya. Makanya itu kami sekali lagi menghimbau kepada masyarakat yang memiliki barang, motor, mobil, atau apa saja yang sempat dijadikan sebagai barang bukti oleh aparat penegak hukum dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, mari kita bareng-bareng kita saling membantu. Jadi dari kami juga akan selalu menelusuri identitas atau alamat terakhir dari pihak mereka, tapi dari masyarakat tolong juga kooperatif, kerjasamanya kita saling membantu. Kalau misalnya memang ada, Pak, Bu, saya ada motor saya nih belum bisa saya ambil, tadi sudah ada nomor yang bisa dihubungi, boleh dihubungi, disebutkan data-datanya, nanti kami cek, alamatnya jelas, kami akan kembalikan itu tanpa biaya. Tanpa biaya. Dari 157 tadi Pak ya, 157 kasus tadi, ini yang nebeng, karena terkutip itu ya, yang suka minjem kendaraan ini untuk kejahatan apa ya Pak ya? Narkobakah atau mungkin pencuriankah, begalkah, kalau ditilik secara lebih mendalam? Kalau untuk yang 157 ini perkara pidana umum secara umum ya, jadi pencurian. Jadi begini misalnya, orang masuk ke rumah orang tuh bawa motor, nah motornya dia pinjem. Betul. Nah, gitu. Atau dia nyuri motor orang, tapi pakai motor lain gitu. Ada seperti itu. Betul. Atau misalnya kayak tadi yang disampaikan contohnya oleh Pak Wendy, begal. Dia pura-pura sebagai aparat apa aja ya, dia pura-pura sebagai aparat penegak hukum, dia pakai motor, dia cegat orang, dan warga foto platnya, ternyata bukan punyanya. Nah, gitu ya Pak ya. Itu kejadian seperti itu. Nah, bervariasi Bu kalau untuk perkara pidana apa yang 150 tapi memang sebagian besar adalah itu alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan sebagian besar itu pencurian ya. Jadi 157 ini sebagian besar pencurian begitu ya. Dan dalam kesempatan ini juga saya perlu sampaikan kepada masyarakat ya, di Kota Samarinda ini yang namanya perkara pencurian sepeda motor itu sangat sering. Bahkan bisa dibilang saya tuh hampir tiap minggu menyidangkan perkara model seperti ini dengan terdakwa yang berbeda-beda. Ya Pak ya. Jadi tolong saya minta tolong kepada masyarakat ya, teman-teman semuanya, untuk kalau parkir, kalau menyimpan kendaraannya itu tolong hati-hati. Kalau sekarang motor-motor sekarang kan sudah ada kunci stang yang tertutup itu kan, nah itu tolong dikunci secara sempurna gitu. Jadi jangan hanya
taruh di depan teras dikunci, tapi kunci kontaknya tidak dikuncikan. Jadi stangnya masih bisa berubah. Sedangkan yang sudah ditutup itu pun bagi oknum pencuri itu hitungannya detik kalau mau buka. Hitungannya detik kalau yang sudah ahli. Apalagi kalau hanya di standar 1 kemudian stangnya dibelokin tapi tidak dikunci. Itu mungkin cepat sekali. Apalagi yang kunci tinggal di motor ya Pak. Wah, itu kalau sudah seperti itu sudah lebih. Karena ada juga yang seperti itu ya. Itu lebih sangat-sangat memudahkan begitu ya. Ada. Tinggal cus hilang deh kendaraannya. Dan pada prakteknya ada beberapa perkara yang seperti itu. Ada ya Pak ya? Ada. Jadi mungkin karena merasa aman, ditaruh di depan rumah. Deket aja, dalam pantauan gitu kan. Ditaruh, kuncinya masih nempel, dia masuk sebentar, keluar sudah ada. Ada juga Pak ya. Terdakwa ini Pak mayoritas usia berapa sih Pak? Bervariasi. Katanya mah ada juga yang di bawah umur ya Pak? Ada beberapa. Ada juga. Karena apa, narkoba kah Pak? Kalau yang gaya hidup? Anak berhadapan dengan hukum istilahnya, yang melakukan kejahatan pencurian misalnya, itu biasanya karena pengaruh teman. Oh, gaya hidup ya. Pengaruh dari teman sepermainan yang lebih tua, lebih tua. Oh, lebih tua. Jadi dia kayak misalnya dia, kamu berani nggak? Ya, ditantang seperti itu. Kemudian ternyata dia karena dia ditantang seperti itu, kemudian dia akhirnya mau melakukan tindak pidana. Ada beberapa kali kami juga menangani perkara seperti itu. Jadi usianya masih 14 tahun, 15 tahun, 13 tahun. 13 tahun ya Pak. Ya, jadi penting juga peran orang tua Pak ya, agar anak tidak salah pergaulan. Salah satunya begitu ya. Baik, kita masih buka di jalur telepon. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 7365667445 ya. Pesan singkat juga WhatsApp bisa Anda kirimkan di nomor 081155444976. Pendengar Radio Republik Indonesia, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda ya, dan Anda boleh menyampaikan pertanyaan ya berkenaan dengan tema kita, bahkan sedikit menyimpang ya dari tema boleh boleh disampaikan oleh Pak Ari begitu ya. Silakan. Hari ini kita bersama dengan jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Samarinda, tetangga sebenarnya kita nih Pak ya. Cuman jarang bertetangga. Tetangga sebelah kantor ya. Sebelah kantor. Karena pandemi kita nggak bisa kemana-mana ya. Stay at home dan stay at office gitu. Jadi semua bekerja dari rumah, bekerja dari kantor gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah motor dan pinjam-pinjam, Pak, gimana kalau kasusnya ini adalah ketika misalnya saya mau beli kendaraan bermotor. Nah, kemudian nama saya sudah tidak begitu baik lagi, misal saya menggunakan nama Bapak nih. Nah, apakah itu bisa masuk penipuan? Menggunakan nama Bapak, kemudian saya tidak bayar lagi kreditannya, dan kendaraan tersebut saya gunakan untuk kejahatan. Nah, ini pertanyaan juga Pak ya, saya tanyakan ini Pak. Ini seperti apa proses hukum dan implikasi hukumnya? Kita kalau ada pertanyaan kayak gitu, kita coba bedah dari depan ya. Iya. Dari depan. Jadi pada prinsipnya orang yang sebaiknya yang menjadi kreditur itu ya orang yang memang benar-benar namanya menjadi nanti tercantum sebagai nama dari pemilik motor atau mobil itu. Iya. Nah, memang sekarang ini untuk mengajukan kredit itu ada namanya, kalau tidak salah itu yang istilahnya BI checking ya. Ada yang beberapa orang yang tidak lolos ini juga karena dulu ada kredit yang tertunggak atau apa gitu, lalu kemudian menggunakan nama dari keluarga atau nama dari sahabat terdekat ya. Nah, seperti itu. Kalau saya sih, kalau ditanya, saya menyarankan jangan. Baik yang ingin mengajukan kredit dengan nama kerabat atau yang ingin namanya dipinjamkan, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Karena begini, implikasinya begini, secara hukum nanti yang dipandang sebagai orang yang harus memenuhi kewajiban untuk membayar kredit adalah orang yang namanya tercantum dalam akad kreditnya itu. Betul. Bukan orang yang meminjam namanya. Meskipun misalnya dalam beberapa kasus itu ada dibuatkan perjanjian, si A meminjam nama ini, nanti si meminjam nama si B, lalu si A akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Tapi tetap pihak leasing atau pihak bank akan tetap memandang bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ya namanya yang tersebut dalam situ. Nah, itu bahayanya di situ. Jadi betul. Kalau bisa saya sarankan jangan. Karena uang bisa merubah orang Pak ya. Oknum orang, tidak semua orang.
Jadi janganlah ya yang seperti itu Pak ya. Karena kadang persahabatan begitu kental begitu ya. Kemudian juga persaudaraan kan tidak nyaman dan lain sebagainya, akhirnya dipinjamkanlah nama ini, kemudian akhirnya kita membayar sesuatu yang tidak kita miliki. Ya, karena gini, kadang masyarakat ya kita tidak tahu implikasinya, kita cuma dipinjam namanya. Misalnya ini juga perlu kami sampaikan. Misalnya nih ada seorang adik yang namanya dipinjam oleh kakaknya. Ini saudara malah. Adiknya ini kebetulan masih mahasiswa. Nah, nanti itu efeknya tuh gini, kalau misalnya itu angsurannya dari si kakak ini lancar sih nggak apa-apa gitu. Tapi misalnya ada masalah gitu, nanti si adik ini kenanya tuh ketika dia sudah sudah berumah tangga misalnya. Dia udah berumah tangga lalu sama pasangannya, yuk kita kredit rumah gitu. Nah, ketika mereka mau kredit rumah atau mau kredit kendaraan, dicek nih di langsung Pak ya. Ternyata keluar tuh, oh dulu kamu namanya pernah dipakai untuk bukan dipakai, namanya pernah tercantum sebagai kreditur untuk beli ini dan ini tertunggak, dan itu akan terpampang, itu akan kesulitan sendiri. Betul. Dan ternyata itu juga berdampak kepada istri juga tidak bisa meminjam Pak ya, manakala nama suami rusak, nama istri tidak bisa pinjam ya Pak ya, katanya gitu ya. Bukan rusak sih sebenarnya. tanda kutip ya. Tapi namanya itu tercatat di B-checking. Di B-checking. Kemudian ketika istri mau pinjam udah nggak bisa lagi karena nama suami masih ditunggakan begitu kan. Tapi setahu saya sih ada batas waktunya sih. Ada batas waktu. Tapi untuk lebih jelasnya kan bisa ditanyakan kepada yang lebih berkompeten. Tapi ke perbankan ada batas waktunya. Jadi tidak selamanya tidak bisa meminjam. Ya. Kemudian ketika kita sudah meminjamkan nama kita, kemudian kita akhirnya tidak memiliki kendaraan yang atas nama kita itu. Kemudian kendaraan tersebut digunakan untuk kejahatan. Kita terseretkah Pak? Karena atas nama kita kan ya, walaupun bukan kendaraan kita. Ya, tetap nanti aparat tetap akan menelusuri siapa pemiliknya. Itu pasti. Seperti di awal tadi Pak ya. Pemiliknya siapa, lalu kemudian tetap akan ditelusuri juga apakah pemiliknya ini tahu bahwa barang motor mobil ini dipakai ini, dia tahu atau tidak. Tetap akan ditelusuri seperti itu. Jadi meskipun kita kita hanya dipinjam namanya saja gitu, tapi karena nanti yang tertera dalam STNK misalnya atau dalam BPKB misalnya, dalam bukti kepemilikan itu nama si A, ya nanti si A tetap akan ditanya oleh orang. Itu konsekuensinya seperti itu. Akan mengikuti proses hukumnya, kendati mungkin tidak akan diberikan sanksi, tapi kalau sanksi enggak, tapi tidak-tidaknya tetap akan setidak-tidaknya akan menjadi saksi ya. Wah, ini juga membuang waktu yang cukup banyak ya. Mengikuti proses hukum yang bergulir begitu. Nah, jadi memang betul-betul waspada ketika kendaraan Anda pinjamkan kepada orang yang Anda kenal saja, Anda harus waspada, apalagi yang tidak kenal, apalagi yang baru kenal sehari udah percaya. Wah. Oke, kita masuk di sesi akhir Pak Ari, tidak terasa merapat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah begitu. Bolehkah disampaikan himbauan kepada masyarakat, mungkin juga ada informasi-informasi kewaspadaan terkait tema kita ini, kemudian juga adakah informasi-informasi penting di Kejaksaan Negeri Samarinda, adakah mungkin kegiatan atau mungkin juga ada hal-hal baru yang diciptakan begitu? Boleh ya. Terima kasih sekali lagi. Berhubungan dengan tema diskusi kita hari ini, kami akan sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah kita sejauh mungkin, kita sedapat mungkin untuk selalu mawas diri. Apabila kita memiliki barang, utamanya mobil atau kendaraan bermotor, sepeda motor, yang akan dipinjam oleh baik itu kerabat, saudara atau tetangga, kita sedapat mungkin untuk mengetahui tujuannya sebenarnya untuk apa. Karena bukan masalah ini bersikap baik atau bersikap tidak baik, tapi demi kenyamanan dari Bapak Ibu sendiri. Karena dari pengalaman yang kami alami sebagai penuntut umum di Kejari Samarinda, beberapa kasus itu bermula dari motor atau mobil atau barang lainnya yang dipinjam ternyata digunakan untuk melakukan kejahatan. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua, kembali lagi kami sampaikan, di Kejari Samarinda itu ada pelayanan pengembalian barang bukti tanpa dipungut biaya, gratis. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang merasa pernah memiliki barang yang dijadikan sebagai barang bukti, bisa menghubungi ke nomor tadi, bisa diulang Bu? Boleh Pak, boleh. 0822 1453 4683. Kalau ini
nanti bisa melalui telepon atau bisa melalui chat WhatsApp. Tapi bisa WhatsApp. Kalau bisa sih WhatsApp saja supaya lebih jelas namanya, domisilinya di mana, barang buktinya apa. Nanti akan dicek oleh petugas barang bukti. Kalau memang ada dan putusannya sudah jelas, amarnya memang bisa dikembalikan, kami akan kembalikan. Tapi kalau misalnya, Pak, barang bukti saya sepeda motor, Pak, ini gitu. Kami akan cek dulu. Kalau misalnya putusannya ternyata dirampas atau tidak, kami akan jelaskan. Kami akan panggil yang bersangkutan, kami akan jelaskan bahwa ini berdasarkan putusan ini itu nggak bisa dikembalikan karena ini dirampas. Tapi pada prinsipnya kami mengundang masyarakat untuk aktif menanyakan, sekaligus juga membantu kami supaya proses pengembalian barang bukti ini lebih cepat. Itu saja yang bisa dilakukan. Ada SMS lagi nih Pak. Wah, mikrofon aja mau deket-deket sama Pak Jaksa nih. Soalnya hari ini Jaksa datang dengan baju uniform ya, seragam, jadi gagah, jadi mikrofonnya mau deket-deket. Pak, ada ketawa Pak ya. Pak, ada SMS Pak, saya bacakan terakhir nih Pak ya. Salam sehat Pak Jaksa Ari, katanya. Sehubung dengan pembahasan masalah yang ingin saya pertanyakan, bagaimana Pak apabila si pelaku dalam melakukan tindakan tersebut menggunakan kendaraan yang disewa atau si pelaku menggunakan jasa ojek online. Nah, mohon pencerahannya Pak. Apakah si Babang Gojek ini bisa dikenakan sanksi juga begitu Pak. Nah, terima kasih dari Mas Nata di Balikpapan ini Pak. Ya, terima kasih. Mas Nata ya. Mas Nata. Ya. Kebetulan Mas Nata kami mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu menangani perkara yang semacam itu. Jadi ada bapak-bapak ojek online yang diminta untuk mengantarkan seseorang ke suatu tempat. Nah, ternyata orang itu mau bisnis narkotika, ada transaksi sabu-sabu. Oke. Dan si bapak ini sempat diperiksa di kepolisian juga, motornya pun sempat disita, tapi kemudian kami kembalikan. Dikembalikan karena memang dalam fakta persidangan kami hadirkan bapak ini sebagai saksi, dan memang beliau tidak tahu bahwa dia itu ternyata mengantar si A ini untuk kejahatan. Dia tahunya ya karena dia sebagai online ya, dia dari titik ini ke titik ini ya, dia tahunya cuma sebatas itu. Dan ini memang prakteknya pernah kami tangani. Kalau untuk yang disewa ya, untuk yang disewa, maka tanggung jawab secara hukum adalah pada si penyewa. Kalau dipakai untuk melakukan kejahatan. Si penyewa Pak ya? Si penyewa. Yang mendapat tanggung jawab hukum misalnya si penyewa. Misalnya dia menyewa mobil, ternyata mobilnya dipakai untuk melakukan kejahatan, itu pada si penyewa. Baik. Sudah terjawab begitu ya pertanyaan dari Mas Nata di Balikpapan. Terima kasih Pak Ari sudah berbincang di RRI siang ini, begitu mencerahkan, meneduhkan, jawabannya juga sangat suaranya juga. Biasa kan jaksa kamu ini sangat meneduhkan hari ini Pak Ari ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Ari, sukses selalu. Bahagia selalu, semoga terhindar dari pandemi COVID-19, Omikron dan lain sebagainya. Begitu ya, salam buat teman-teman di luar. Siap. Terus berjuang menjadi pengacara rakyat Indonesia. Ya, selamat siang. Selamat siang. Iya, saudara pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Samarinda, Bapak Yosepus Ari Septian Doko SHMH ya. Bersama Aldi Alfian, saya Metalianda Darmila ucap terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya sampai jumpa di segmen Jaksa Menyapa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI.